Raja tanpa mahkota, emas tanpa warisan. Kenapa raja paling kaya senusantara memilih mati miskin dan dilupakan sejarah? Atau memang ada yang sengaja menghapus namanya? Namanya Raja Lamadukeleng. Orang bilang dia raja Bugis yang bisa beli satu pulau pakai sekantong perak. Tapi bukan itu yang bikin dia ditakuti. Dia bukan cuma kaya, dia licin, cerdik, dan tak tertebak. Bangsawan lain pakai emas buat pesta. Dia bikin armada laut, satu-satunya raja lokal yang bisa ngacak-ngacak jalur dagang Fox dari Makassar sampai Kalimantan. Orang Belanda manggil dia hantu laut bukan karena dia pembunuh, tapi karena setiap kali mereka pikir dia mati, dia muncul lagi di tempat baru dengan pasukan baru dan niat balas dendam yang lebih besar. Tapi ini bukan cerita tentang kejayaannya, ini cerita kenapa dia hilang dari sejarah. Lamadukeleng lahir bukan dari tahta. Ayahnya cuma bangsawan kecil di Wajo, tapi dia punya satu hal, dendam dan otak dingin. Waktu Belanda ngerampas tanah adat Wajo dan maksa sistem pajak baru, rakyat memberontak. Tapi pemberontakan itu gagal total, dan seluruh keluarga Lamadukeleng dihukum buang. Ibunya digantung di pasar, kakaknya dibakar hidup-hidup di depan rumah adat. Dan Lamadukeleng, dia lari. Umur 12 tahun, dia sudah jadi anak pelaut. Umur 20, dia sudah punya kapal sendiri. Umur 30, dia jadi panglima perang. Tapi dia nggak kembali ke Wajo. Belum, dia pergi ke Kutai, Pasir, Banjar, Patani, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Bukan buat wisata, tapi buat ngumpulin kekuatan. Orang-orang bilang dia dagang. Padahal yang dia bawa bukan barang, tapi rahasia jalur laut, lokasi kapal Foch, dan daftar pelabuhan lemah. Satu demi satu, kapal dagang Belanda diserang. Tapi nggak pernah ada saksi hidup. Mereka cuma nemu kapal kosong dengan layar robek dan bendera Bugis tertancap di tiang. Lamadukeleng nggak kaya karena emas. Dia kaya karena ketakutan. Setiap pelabuhan kecil yang mau aman dari serangannya harus bayar upeti. Kalau nggak, pelabuhan itu lenyap dari peta. Tapi kekuasaan tanpa cinta adalah kutukan. Saat akhirnya dia kembali ke Wajo, rakyat menyambut dia seperti raja. Tapi dewan adat tidak. Mereka bilang, kau bukan pewaris. Kau bukan berdarah suci. Dia tidak peduli. Dia sudah terlalu kenyang dengan darah. Terlalu haus akan pengakuan. Maka dia angkat diri jadi Arung Matoa, pemimpin besar. Tapi sejak saat itu, mimpi buruk dimulai. Salah satu istrinya bunuh diri. Salah satu anaknya menghilang saat perjalanan laut diduga diculik. Dan suara-suara aneh mulai terdengar tiap malam di istana. Langkah basah di lantai kayu, suara tangis, dan suara ibunya memanggil. Lamadukeleng mulai goyah. Dalam surat pribadinya, dia menulis, "Jika aku mati, kuburkan aku tanpa nama. Biar ku tebus kesombongan ini dalam keabadian tanpa pujian." Dan begitulah akhir hidupnya. Dia mundur dari tahta, menghilang. Tidak ada makam, tidak ada catatan resmi, bahkan orang-orang Wajo sendiri seolah dilarang bicara tentang dia. Tapi harta? Konon, ada pulau kecil di perairan Kalimantan yang menyimpan peti-peti logam milik Lamadukeleng. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya, bukan karena kutukan, tapi karena jika kau ambil hartanya, kau akan mewarisi penderitaannya. Dia bukan raja dengan mahkota emas, tapi dia pernah buat Belanda gemetar. Sayangnya, sejarah tidak mencatat ketakutan. Sejarah hanya mencatat siapa yang menulis. Dan Lamadukeleng bukan penulis. Dia hanya legenda yang disembunyikan. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian.